Sutra Terata yang Menakjubkan Bab 14. Praktik Penuh Kedamaian dan Kebahagiaan. Sun Fasyang Sutra Teratai episode 1421. Rintangan dari delusi terkikis sepenuhnya, terbebaskan dari noda kotoran dan mencapai kemurnian. Menjauhi perbuatan jahat dan kesalahan, menghapus noda kotoran dari kerisauan, dinamakan murni, di mana rintangan dari delusi telah terkikis sepenuhnya, terbebaskan dari noda kotoran dan mencapai kemurnian. Kemurnian yang melampaui segala kebaikan atau keburukan dan tiada lagi pertentangan. Inilah kemurnian hakiki dengan pembebasan sebagai sifat dari kemurnian. Harus bersungguh hati. Pelatihan diri tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari, membina diri dalam setiap detik, setiap tarikan nafas. Semuanya adalah harus setiap membina diri. Pelatihan diri, bukan di tempat yang sangat jauh, adalah dekat di sekeliling kita. Menjauhi perbuatan jahat dan kesalahan ini juga merupakan pelatihan diri. Kita harus senantiasa meningkatkan kewaspadaan. Kita disekelilingi dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang hendak kita lakukan? Hal-hal ini patut dilakukan atau tidak? Yang seharusnya dikerjakan, kita harus aktif. Yang tidak seharusnya dikerjakan, harus segera kita hentikan. Meskipun hanya berpikir ini tidak benar, kita juga harus segera menghentikannya. Ini jangan dilakukan. Maka itu adalah tidak melakukan kesalahan. Kita sering berkata, sila, samadhi, dan kebijaksanaan inilah yang disebut dengan sila. Mencegah kesalahan dan menghentikan kejahatan. Kita tidak lakukan yang tidak benar, bahkan berpikir juga tidak boleh. Timbul sebersih niat juga tidak boleh. Kita harus bersungguh hati dan waspada. Kita harus menjauhi dan menghindari perbuatan jahat. Ada hal-hal yang salah, kita harus menghindarinya. Harus menjauhi kesalahan dari melakukan hal yang salah. Tidak boleh melakukannya, apalagi memikirkannya. Harus menghapus noda kotoran dari kerisauan dan bagaimana perlakuan kita terhadap orang lain. Segala sesuatu adalah dilakukan oleh manusia. Hal ini sedang dilakukan orang, mengajak kita dengan dia bersama-sama menyelesaikannya. Kita harus sungguh hati baik-baik memikirkannya, boleh atau tidak boleh. Kita harus memikirkan dengan cermat, pemikiran yang benar. Setiap niat pikiran dalam kehidupan sehari-hari harus mencegah, harus menegakkan sila. Jangan sampai tubuh terhadap masalah dan benda, kita timbul niat keserakahan. Bagaimana terhadap orang? Hubungan ini terkadang hubungan dengan kita sangat baik, sangat dekat satu sama lain, sehingga datang memberitahu kita. Kita lakukan hal ini bersama-sama, ada keuntungan, bisa mendapatkan keuntungan yang amat sangat banyak. Kalau seperti ini dengar, teman ini bisa dipercaya, maka kita percaya begitu saja, bertindak seperti itu. Terkadang kita juga menyimpang. Oleh karena itu, kita hendaknya merenungkan dengan cermat, merenungkan dengan sangat cermat. Walaupun adalah teman yang sangat baik, walaupun adalah yang dapat kita percayai, tapi saat dia hendak melakukan sesuatu, karena sudah mengajak, karena sudah menyampaikan, kita juga harus pikirkan dengan teliti. Sesuatu yang tidak benar, bukan hanya kita tidak boleh melakukannya, kita juga hendaknya menyarankan dia untuk tidak melakukannya. Inilah yang disebut dengan merenungkan dengan cermat. Kita hendaknya melakukan ini dalam keseharian kita, sehingga sehari-hari hendaknya menjauhi perbuatan jahat dan kesalahan. Ini tidak boleh kita tinggalkan dalam keseharian kita, menghapus noda kotoran dari kerisauan. Ini tidak terpisah dari pemikiran kita. Tidak peduli apakah itu adalah pemikiran kita. Tidak peduli apakah itu adalah perbuatan kita dalam kehidupan. Ini dengan menjauhi perbuatan jahat dan menghapus kerisauan. Saling berhubungan satu sama lain. Inilah yang dinamakan melatih diri. Kita tidak hanya jangan sampai melakukannya, juga tidak boleh timbul niat pikiran seperti ini. Saat sedang bersama orang lain walaupun dia sedang melakukan perbuatan bajik. Ini adalah perbuatan bajik, mari kita bergabung dengannya. Perbuatan baik ini adalah perbuatan baik apa? Kita juga harus mempertimbangkannya. Apakah kita boleh melakukannya? Apakah bermanfaat bagi orang lain? Apakah bermanfaat bagi orang banyak? Atau apakah ada konsekuensi yang lebih besar? Sekarang dunia jahat dengan 5 kekeruhan, kacau balau. Kita hanya bisa melakukan yang memberi manfaat bagi orang banyak. Yang jangan sampai kita lakukan adalah yang terus-menerus kita katakan sebelumnya. Yang harus dihindari adalah raja, pejabat, dan sebagainya. Jangan mengira jika kita memaksakan jalanan jodoh dengan mereka, kita bisa mendapatkan keuntungan apa. Prinsip yang sama, kita harus tahu kewajiban diri kita adalah melakukan apa. Kita mempertahankan kewajiban diri kita. Di antara sesama harus patuh pada aturan dan tidak melewati batas kepatutan. Melakukan hal yang patut kita lakukan, maka di tengah orang yang banyak batin tidak akan tercemar. Ini adalah yang harus sangat kita waspadai setiap saat. Jadi,
di mana rintangan dari delusi telah terkikis sepenuhnya, terbebaskan dari noda kotoran dan mencapai kemurnian. Delusi adalah kerisauan. Kerisauan kita kikis. Jika kerisauan telah terkikis, maka tidak ada rintangan lagi. Jadi dengan sendirinya tubuh dan batin kita tiada kegelisahan lagi. Karena tiada rintangan. Jika demikian, maka tidak ada kebingungan dan rintangan. Dengan demikian, maka kita terbebaskan dari noda kotoran dan mencapai kemurnian. Batin tidak akan ada kegelisahan dan kerisauan. Ada lagi, kemurnian yang melampaui segala kebaikan atau keburukan dan tiada lagi pertentangan. Ketika seseorang sedang melakukan kebajikan, segala sesuatu yang kita perbuat, kita hidup berdampingan dengan damai. Biasanya ketika dia melakukan bagiannya, kita memberikan pujian. Bagaimana dengan yang sedang kita lakukan? Bisa dengan damai dan tanpa masalah seperti ini. Ketika bertemu, di manakah letak garis batas? Dia menjalankan praktiknya sendiri, kita juga mempraktikkan jalan kita sendiri. Dia mengembangkan ide dan kekuatannya, kita juga mengembangkan ide dan kekuatan kita. Bisa saling bekerja sama, maka akan menciptakan keharmonisan. Jikalau perspektif dan cara kerja, dia memiliki kelebihannya sendiri. Tidak berhubungan dengan keahlian yang kita miliki. Jika demikian, maka kita puji saja mereka. Cukup dengan seperti ini, inilah yang hendaknya kita pertahankan, tidak membiarkannya menjadi kacau. Saling memuji satu sama lain. Jika bisa seperti ini, seperti yang telah dikatakan sebelumnya, yang sepatutnya dipuji harus dipuji. Jika hal tersebut tidak semestinya dipuji, kita pertahankan saja. Tetapi kita harus sangat jelas akan yang benar dan salah. Jika dapat seperti ini, kebaikan atau keburukan dan tiada lagi pertentangan. Tidak perlu berbicara tentang benar salah, tidak perlu berbicara tentang baik buruknya orang. Juga tidak perlu membicarakan tentang kelebihan kita sendiri. Oleh karena itu, kita adalah seperti ini. Di tengah kebaikan dan kejahatan, sangat jelas akan yang benar dan salah. Diri sendiri dapat membedakannya dengan jelas. Maka jangan berbicara tentang benar salah atau baik buruknya orang lain. Dengan demikian kita akan bisa sangat jernih dan juga inilah kemurnian hakiki dengan pembebasan sebagai sifat dari kemurnian. Jika kita tidak membicarakan benar salah atau baik buruknya orang lain, dengan sendirinya orang-orang akan hidup harmonis dengan kita. Singkat kata, harus bagaimana memperlakukan orang lain dan menangani masalah. Bagaimana dapat membedakan benar dan salah. Bagaimana agar diri dapat berbuat kebajikan, tetapi juga dapat memberi manfaat kepada orang lain. Hal ini sangat penting. Diri sendiri berbuat kebaikan adalah memberi manfaat untuk diri sendiri. Memberi manfaat kepada orang lain adalah masuk ke tengah orang, memberi manfaat kepada seluruh makhluk hidup. Hal ini harus kita hayati dengan sepenuh hati. Fenomena yang membingungkan dan mencemaskan, serta mengacaukan perhatian dan pikiran. Inilah delusi dari ketidaktahuan dan nafsu serakah. Artinya, para makhluk mengikuti kerisauan batin untuk bertumimbal lahir dalam samsara. Jadi berlawanan arah dengan jalan menuju nirwana. Jangan ada fenomena yang membingungkan dan merisaukan. Jika kita tidak bisa membedakan dengan jelas mana yang benar dan salah, akan sangat mudah timbul delusi. Delusi dinamakan kebingungan dan kerisauan. Ini harus sepenuh hati. Seperti bingung, semuanya tidak jelas, kacau balau. Jika hal ini terjadi, maka akan mengacaukan perhatian dan pikiran kita. Inilah delusi dari ketidaktahuan dan nafsu serakah. Jika tidak berhati-hati, jika kita tidak menjaga sila dengan baik, dengan sendirinya kita melakukan kesalahan selai rambut bisa menyebabkan penyimpangan ribuan mil. Jika sudah menyimpang, beginilah semua para makhluk hidup mengikuti kerisauan batin. Bertumimbal lahir dalam samsara. Dengan ini kita kembali berada dalam kerisauan, bertumimbal lahir dalam samsara. Karena dengan demikian kita telah bertentangan dengan hati kita. Prinsip dari tenang dan jernih, oleh sebab itu kita harus memahaminya dengan sepenuh hati. Pandangan tidak benar juga dinamakan pandangan salah, di mana mencari tahu segala prinsip kebenaran secara keliru menjadikan kebijaksanaan ternoda sebagai esensi, dapat merintangi pandangan bajik dan mendatangkan penderitaan sebagai balasan karma. Dapat dibagi 5: keserakahan, kebencian, kebodohan, keangkuhan, dan keraguan. Kita harus mempertahankan pandangan benar kita. Pandangan benar sangat penting. Jadi jika pandangan benar menyimpang, maka pandangan salah akan timbul. Hal terpenting bagi kita adalah bagaimana menjaga pandangan benar kita, menegakkan sila kedisiplinan kita. Kita jangan sampai melakukan kesalahan menghadapi suatu masalah, jangan sampai melakukan kesalahan. Ketika berhadapan dengan orang lain, kita tidak boleh menyimpang atau menimbulkan kerisauan. Dengan sendirinya, pandangan dan pemahaman kita tetap murni, mencegah kesalahan dan menghentikan kejahatan. Jika kita menyimpang, maka akan ada pandangan salah yang telah bertentangan dengan prinsip kebenaran, telah bertentangan dengan prinsip kebenaran sejati yang sesungguhnya. Oleh itu, keliru. Dengan demikian mulai mengejar, batin telah keliru, dan mengejar keserakahan, kebencian, kebodohan, dan lain-lain, yaitu menciptakan karma.
Karena itu, kita harus sangat berhati-hati. Kita menjadikan kebijaksanaan ternoda sebagai esensi. Pada dasarnya kita murni dan setara, disebabkan ada dunia luar yang seperti ini. Perlahan-lahan menutupi sifat hakiki tata kita, sehingga membawa kerisauan ini. Ini adalah telah tercemar, mencemari sifat hakiki kita. Sesungguhnya sifat hakiki itu pada dasarnya murni, hanya saja ditutupi oleh kerisauan. Jadi dapat merintangi pandangan bijak. Karena ia telah tertutupi oleh kerisauan, sifat hakiki tata kita tidak dapat dikembangkan, maka banyak kerisauan dari luar. Maka kita perlu membina diri. Yang terpenting adalah menghapus kerisauan, karena adanya kerisauan, maka ia dapat merintangi pandangan bajik dan mendatangkan penderitaan sebagai balasan karma. Terbagi atas 5 jenis. Apa saja kelima jenis tersebut? Keserakahan, kebencian, kebodohan, keangkuhan, dan keraguan. Kita telah mulai menemukan Buddha Dharma. Kita memahami. Kita seharusnya mengarah pada jalan pencerahan agung dalam mempraktikannya. Akan tetapi kita selalu berada di dalam kerisauan yang tebal ini. Jika diri sendiri tidak berhati-hati, kita bisa tergoda untuk menyimpang dari jalur. Kesalahan selai rambut bisa menyebabkan penyimpangan ribuan mil. Telah menyimpang ribuan mil. Pada dasarnya sudah berupa pandangan yang benar, akan tetapi sedikit saja arah menyimpang langsung pergi. Sama halnya jari tidak meninggalkan tempat, yaitu di sini. Seperti ini adalah jalan yang lurus. Jika melenceng sedikit, maka jadi mengarah seperti ini. Melenceng sedikit, mengarah seperti itu. Oleh karena itu, kesalahan selai rambut bisa menyebabkan penyimpangan ribuan mil. Kita harus berhati-hati. Pandangan menyimpang, sedikit pun tidak boleh menyimpang. Kita harus setiap saat menjaga niat pikiran kita ini. Niat pikiran ini di dalam kehidupan kita sehari-hari harus dengan sungguh hati menghayatinya. Kesalahan sehelai rambut, energi keruh dari 5 racun. Pikiran keruh, bangkit dalam waktu bersamaan. Keserakahan, kebencian, kebodohan, keangkuhan, dan keraguan. Demikian sangat cepat. Dalam sekejap muncul. Maka kita harus sangat bersungguh hati menghayatinya. Naskah sutra sebelumnya, pada ketika itu Bhagawan dikarenakan ingin mengumpulkan kembali maksudnya, berkata dalam bentuk syair. Bodhisattva dalam membebarkan dharma senantiasa bersukacita dan tentram, meletakkan tempat duduknya di atas tanah yang murni. Sutra Teratai bab 14, praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Kita mau berada di tanah yang murni, seperti yang terjadi dan telah dijelaskan. Kerisauan, kita mau menghapus noda kotoran dari kerisauan, baru akan mampu memurnikan hati kita. Rintangan dari delusi harus kita kikis sepenuhnya dan bebas, terbebaskan dari noda kotoran. Dengan begini kita baru bisa murni. Kita masih harus melampaui segala kebaikan atau keburukan dan tiada lagi pertentangan. Dengan begini kita baru bisa murni. Kita masih harus memahami sifat baik dan awal buruk. Awalnya tiada perbedaan pertentangan. Jika kita mengerti dengan jelas prinsip ini, secara alami juga murni. Dharma terkondisi. Kita harus menggunakan dharma yang tak terkondisi untuk menjelaskannya. Secara alami akan murni. Kita harus menggunakan tanah dari hati yang murni untuk membebarkan dharma dengan tenang tentram. Meletakkan tempat duduknya di atas tanah yang murni. Dengan begini, duduk di tempat manapun, asalnya ada sikap bermartabat, bukan sesuka hati, meskipun di tempat manapun, tapi harus murni, tidak hiruk pikuk. Maka saat memilih tempat untuk membebarkan dharma, harus ada pilihan seperti ini untuk dipilih. Mengoleskan tubuh dengan minyak, membersihkan diri dari debu dan kotoran, mengenakan pakaian baru yang bersih, luar dalam semuanya murni, duduk dengan damai di atas singgasana dharma, kemudian memberikan pengajaran sesuai pertanyaan. Sutra Teratai bab 14, praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Mengoleskan tubuh dengan minyak. Karena ingin tubuh murni, kita harus membersihkan diri dari debu dan kotoran, mengenakan pakaian baru yang bersih. Kemarin kita sudah membahasnya. Lingkungan di India sangat kering, cuaca juga sangat panas. Terkadang jika kulit tidak sedikit terlindungi akan kering dan pecah-pecah. Kita ingat, kita setiap tahun jika pergi memberikan bantuan musim dingin saat hendak keluar, semua orang akan membawa sebuah vaselin. Ketika mereka kakek-kakek dan nenek-nenek, cuaca sangat dingin. Dingin sampai kulit semuanya pecah-pecah. Tidak tega melihatnya. Tangannya sangat kasar dan pecah-pecah. Kita akan segera menggunakan minyak ini. Dengan segera oleskan minyak pelindung kulit untuknya. Jika tidak, pecahannya sudah sampai terlihat dagingnya. Pecah sampai sudah mau berdarah. Kulit ini di cuaca demikian bisa seperti ini sehingga harus mengoleskan minyak. Minyak ini dioleskan ke tubuh untuk melindungi kulit. Namun tubuh harus dicuci dengan bersih kemudian mengganti pakaian yang bersih. Ini adalah membersihkan diri dari luar dan dalam. Dalam batin kita murni, tubuh kita juga murni. Kita mengganti pakaian yang sudah dicuci bersih. Ini bukan di sembarang tempat. Di tempat yang sangat kotor.
Bukan demikian. Harus ada etika dalam membabarkan dharma. Jika kita bisa demikian berarti membersihkan diri dari luar dan dalam, bisa berada di tempat yang tepat. Kemudian memberikan pengajaran sesuai pertanyaan. Memberikan pengajaran sesuai pertanyaan membuat kondisi batin semua orang murni, fokus untuk mendengarkan. Ini adalah tempat kita akan membabarkan dharma. Orang yang membabarkan dharma harus memiliki sikap bermartabat. Orang yang mendengarkan dharma harus memiliki tata tertib. Ini adalah sebuah tata krama, menunjukkan rasa hormat. Naskah sutra selanjutnya menyampaikan, sekiranya terdapat biksu dan biksuni, upasaka dan upasika, raja, pangeran, menteri, dan warga biasa, dengan makna ajaran yang halus dan menakjubkan, membabarkan pada mereka dengan raut wajah yang ramah. Sutra Trateba 14, praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Naskah sutra ini adalah dengan sangat sederhana mendeskripsikan orang yang mendengarkan sutra. Ada beberapa jenis orang yang mendengarkan sutra di sini. Dalam persamuan ini ada biksu dan biksuni, upasaka dan upasika. Syair ini adalah hendak menyampaikan situasi ini sangat damai. Orang yang berbicara juga sangat damai. Orang yang mendengarkan juga sangat konsentrasi. Keharmonisan semacam ini, pembabaran yang sangat damai, sangat tenang. Di situasi yang sangat harmonis, untuk membabarkan semua yang dibicarakan adalah dharma yang halus dan menakjubkan. Prinsip kebenaran yang halus dan menakjubkan. Orang yang mendengarkan sutra di sini, ada orang yang seperti apa? Ada biksu dan biksuni. Mereka adalah praktisi monastik anggota sangha. Ada juga upasaka dan upasika. Ini adalah umat pria yang berkeyakinan murni dan umat wanita yang berkeyakinan murni. Perumah tangga yang menganut agama Buddha ini disebut 4 jenis murid. Sekiranya terdapat biksu dan biksuni, upasaka dan upasika adalah para monastik dalam sangha. Umat pria yang berkeyakinan murni, umat wanita yang berkeyakinan murni. Kita sudah tahu mengenai biksu dan biksuni. Kita juga sudah tahu mengenai upasaka. Mereka adalah perumah tangga yang telah bertrisarana. Pria yang berkeyakinan murni yaitu di tengah keluarga juga meyakini dan mengamalkan ajaran Buddha. Juga telah berlindung kepada Buddha, berlindung kepada Dharma dan berlindung kepada Sangha dan juga sangat menghormati. Jadi adalah merupakan praktisi di rumah. Upasaka, perumah tangga yang telah bertrisarana, pria yang berkeyakinan murni, pria yang mendekatkan diri dan melayani Triratna, pria yang berdiam dalam kebajikan dan lain-lain. Inilah perumah tangga pria yang mendekatkan diri dan melayani Triratna, menerima dan menegakkan 5 sila serta mempraktikkan Dharma sebagai salah satu dari 4 kelompok murid atau 7 kelompok murid. Upasaka juga bisa disebut pria yang mendekatkan diri dan melayani Triratna. Perumah tangga yang membina diri di rumah, dia sangat mendekatkan diri dengan Buddha Dharma. Mendekatkan diri dengan Buddha Dharma. Semua hal yang harus dilakukan, praktisi perumah tangga lebih leluasa. Bisa mewakili apa yang ingin dilakukan oleh para biksu dan biksuni di tengah orang banyak. Di tengah ketidakleluasan, perumah tangga juga bisa mewakili untuk melakukannya. Ini dinamakan pria yang mendekatkan diri dan melayani Triratna seperti vihara kita. Sangat banyak perumah tangga yang pulang ke sini, datang membantu vihara kita ataupun dicuci. Apakah itu adalah ajaran atau mazhab? Dalam kehidupan sehari-hari butuh kegiatan. Maka sekelompok bodhisattva perumah tangga, praktisi perumah tangga, mereka pun mendekatkan diri. Mendekatkan diri pada Buddha Dharma yang seperti ini. Ajaran Buddha masuk ke tengah orang banyak. Kita tidak leluasa untuk terus berjalan seperti ini di masyarakat. Bersentuhan seperti ini. Maka ada sekelompok bodhisattva datang untuk mewakili ini. Dinamakan pria yang mendekatkan diri dan melayani Triratna, yaitu praktisi perumah tangga. Juga disebut sebagai pria yang berdiam dalam kebajikan. Meskipun hanya di rumah, dia juga sangat ada pengasuhan diri. Kebajikan berarti janganlah melakukan kejahatan apapun. Amalkan segala kebajikan. Meskipun merupakan perumah tangga, juga adalah bersumbangsi demi kebajikan. Sehingga disebut pria yang berdiam dalam kebajikan. Berdiam berarti tinggal bersama keluarga ataupun terkadang di dalam tempat pelatihan untuk mendekatkan diri pada Triratna. Semuanya adalah menggunakan hati yang murni untuk mendekatkan diri pada ajaran Buddha, melindungi dan mempertahankan niat bajik mereka. Ini semuanya disebut pria yang mendekatkan diri dan melayani Triratna. Pria yang berdiam dalam kebajikan. Pria berarti praktisi laki-laki, umat laki-laki, yaitu di rumah mendekatkan diri dan melayani Triratna. Orang yang mendekatkan diri pada Triratna, dia adalah orang yang menerima dan menegakkan 5 sila. Orang yang menerima Dharma, orang yang mempraktikkan Dharma bajik. Disebut menerima dan menegakkan 5 sila serta mempraktikkan Dharma. Dia adalah salah satu dari 4 kelompok ataupun 7 kelompok. 4 kelompok yaitu biksu-biksuni, upasaka, upasika, yaitu perumah tangga pria, perumah tangga wanita. Ini disebut 4 kelompok. Bagaimana dengan 7 kelompok? 7 kelompok yaitu 4 kelompok, masih ada saramanera, saramaneri, dan masih ada wanita yang menjalankan praktek kehidupan suci atau calon biksuni. Ini disebut 7 kelompok.
Praktisi perumah tangga tidak hanya dapat mempraktikkan dharma, juga dapat mempraktikkan perbuatan bajik, dan juga mudah dalam melakukan hal-hal. Inilah upasaka. Praktisi perumah tangga dengan tekun mendengarkan dharma Buddha, juga dapat mempraktikkan dalam tindakan nyata seperti bencana di Ekuador pada tahun 2017. Para perumah tangga kita dari 7 negara semuanya bergabung dari negara yang jauh. Mereka membawa koper dan membeli tiket pesawat. Sudah dapat dengan leluasa untuk pergi ke Ekuador. Sampai di Ekuador adalah tempat yang sangat asing. Tujuan mereka hanya satu, yaitu memberikan bantuan bencana terlepas dari masyarakat mereka. Kita semua tidak mengenal identitas mereka. Mengungkapkan dari mana kita berasal. Kami berasal untuk membantu. Kunjungi pemerintah daerah dan menguangkan masuk hati kita. Pergi ke tempat itu, asalkan pemerintah mereka memahami tentang organisasi ini, datang dari berbagai negara yang berbeda dapat membantu kami. Untuk membantu korban bencana di tempat ini, pemerintah mengizinkan, mengumpulkan rakyatnya. Rakyat mengetahuinya, bersyukur dan menerima sumbangsi cinta kasih kami tanpa pamrih. Dalam waktu 12 hari, 2 kabupaten dan kota ada beberapa daerah. Dengan cara ini menyelamatkan mereka dari lumpur. Kita masih di tempat itu. Sebuah waktu yang sangat bermakna adalah sebelum dan sesudah perayaan Hari Waisak. Awalnya perayaan pemandian Buddha Rupang sesi pertama setiap tahun adalah dimulai dari Aula Chingse di Hualien. Sangat istimewa. Mereka berada di Ekuador. Setelah menyelesaikan bantuan bencana ini, pada saat yang sama kita juga hendak menyalurkan dana bantuan. Perayaan Hari Waisak juga telah tiba. Selama perayaan Hari Waisak, Uskup Agung Katolik Lorenzo Manabi juga sangat bersyukur kepada organisasi Buddhis yang datang ke negara mereka yang beragama Katolik ini untuk membantu mencabut penderitaan mereka. Jadi, mereka juga dengan sangat tulus menyelenggarakan acara pemandian Buddha Rupang di tempat itu. Di mana ini diselenggarakan? Di dalam gereja Katolik Santa Ana. Para pastor sangat bersungguh hati membawa para relawan suci melihat-lihat lingkungan gereja. Hendak didekorasi seperti apa, telah didekorasi menjadi tempat yang agung untuk acara pemandian Budang Rupa. Ketika kita pergi melihatnya, sungguh bagus. Pas di tengah-tengah gereja, di dalam gereja, di depan patung Yesus, kita memproyekkan Sang Maha tercerahkan ke layar. Di depan layar ada dupa, bunga, dan air muni untuk pemandian Rupang Buddha. Seperti ini tertata berpanjang-panjang. Hari itu lebih dari 1.400 orang. Di tempat itu adalah khidmat memandikan Rupang Buddha. Ini adalah para relawan dari 7 negara berkumpul di Ekuador. Kita juga telah mengunjungi Ekuador pada tahun 2016 karena gempa bumi. Sehingga ada beberapa orang setempat yang telah bergabung dengan kita sebagai relawan. Total ada relawan dari 8 negara yang memimpin lebih dari 1.400 orang untuk menuntaskan acara pemandian Rupang Buddha. Menuntaskan pendistribusian bantuan. Ini adalah sangat istimewa. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh praktisi perumah tangga. Ketika kita mendengar ada bencana terjadi di sana, apa yang harus dilakukan? Maka dengan segera berkumpul bersama untuk membahasnya. Dalam waktu yang sangat singkat, dengan Amerika Serikat sebagai pemimpinnya, dengan informasi seperti itu dari bagian sekretariat kita, merilisnya keluar. Dengan sangat cepat, para praktisi perumah tangga berkumpul bersama dan pergi ke tempat itu, melaksanakan ajaran Buddha. Di negara yang menganut agama Katolik, selain melakukan bantuan bencana, mereka juga melaksanakan ajaran Buddha di sana. Menyelenggarakan upacara pemandian Rupang Buddha di tempat itu. Ini adalah benar-benar sangat agung. Ini adalah benar-benar hal yang tidak terbayangkan. Jika tanpa para praktisi perumah tangga ini, bagaimana kita dapat melakukannya demi ajaran Buddha dan demi semua makhluk? Peristiwa yang sangat agung. Inilah yang harus kita pahami dengan sangat jelas. Para upasaka adalah seperti itu. Mereka dapat dengan bebas untuk mendengarkan ajaran Buddha. Silsilah Dharma dapat disebarluaskan oleh para praktisi perumah tangga. Bisa demi dharma baik, mempraktikkan segala perbuatan baik. Mazhab, praktisi perumah tangga telah membukanya. Setelah membuka mazhab ini, di tempat manapun semuanya dapat dengan bebas mengembangkan dan mempraktikkan segala kebajikan. Ini benar-benar adalah praktisi perumah tangga demi ajaran Buddha. Dan juga dapat menyebarkan dharma. Dan juga dapat mempraktikkan perbuatan baik. Ini adalah keuntungan menjadi praktisi perumah tangga. Selanjutnya disebut dengan upasika. Upasika adalah perumah tangga wanita yang menegakkan 5 sila. Wanita yang berkeyakinan murni, wanita yang mendekatkan diri dan melayani Triratna. Wanita yang berdiam dalam kebajikan dan lain-lain. Mendekatkan diri dan mengabdi kepada ajaran Buddha sebagai salah satu dari 4 kelompok murid atau 7 kelompok murid. Upasaka sebelumnya adalah pria yang berkeyakinan murni. Sekarang upasika adalah perumah tangga wanita yang menegakkan 5 sila. Wanita yang berkeyakinan murni. Demikian pula hanya perbedaan antara pria dan wanita.
meyakini dharma yang sama juga mendengarkan dharma, juga sama-sama menegakkan 5 sila, sama-sama dapat melakukan 10 perbuatan baik. Inilah perumah tangga wanita. Sama seperti saat ini di Ekuador, tidak hanya terdapat perumah tangga pria, perumah tangga wanita juga tidak sedikit. Oleh karena itu, perumah tangga pria dan wanita mendekatkan diri pada ajaran Buddha, mendekatkan diri pada Triratna. Bagaimana melakukan sesuatu hal, tempat yang leluasa untuk mereka pergi mengemban tanggung jawab. Mereka juga disebut wanita yang mendekatkan diri dan melayani Triratna, wanita yang berdiam dalam kebajikan mereka, mendekatkan diri dan mengabdi pada ajaran Buddha sebagai salah satu dari 4 kelompok murid atau 7 kelompok murid. Begitu pula adalah salah satu dari 7 kelompok, juga adalah salah satu dari 4 kelompok. Itulah situasi orang yang sedang mendengarkan sutra di sana. Pada saat yang sama, jika kita membaginya ke dalam kelas sosial di masyarakat, ada raja, pangeran, menteri, dan warga biasa. Ini adalah perbedaan posisi di negara itu. Raja dan pangeran sampai abdi dalam dan kelompok orang banyak. Semuanya sampai rakyat di negara mereka, semuanya ada di dalam. Oleh karena itu, raja juga adalah salah satu perumah tangga. Raja dan kelompok rakyatnya, selama dia menganut ajaran Buddha, mereka selalu disebut upasaka dan upasika. Hanya status mereka berbeda dan beri tanda bagi orang-orang seperti itu. Ketika kita membabarkan dharma kepada mereka, selalu dengan makna ajaran yang halus dan menakjubkan, membabarkan pada mereka dengan raut wajah yang ramah. Menggunakan prinsip kebenaran yang sangat halus dan menakjubkan dengan raut wajah yang ramah. Dengan sangat harmonis dan damai membabarkan dharma kepada mereka. Dengan makna ajaran yang halus dan menakjubkan, membabarkan pada orang dengan raut wajah yang ramah. Seandainya orang-orang tersebut di atas datang ke tempat di mana bodhisattva berada, hendaknya membabarkan pada mereka dengan menggunakan ajaran yang halus, menakjubkan dan mendalam, serta ekspresi wajah yang ramah dan gembira. Ini adalah bodhisattva. Tempat bodhisattva hendak membabarkan dharma, ada orang seperti ini yang telah mendekati seperti demikian, yaitu mendengarkan dharma di tempat ini, hendak mendengarkan dharma. Maka kita orang yang akan membabarkan dharma harus menggunakan makna ajaran yang halus dan menakjubkan. Yang membabarkan dharma ini juga belum tentu adalah praktisi monastik. Sebagian bodhisattva perumah tangga sangat jelas akan dharma, juga bisa membabarkan. Oleh karena itu harus menggunakan makna ajaran yang halus dan menakjubkan. Harus menggunakan dharma yang sangat tepat untuk berbagi dengan mereka. Sebenarnya prinsip ajaran yang sangat mendalam, kita juga bisa menganalisis dengan baik untuk mereka. Saat sedang membabarkan, menganalisis prinsip kebenaran ini, kita harus dengan ekspresi wajah yang ramah dan gembira, kita harus membuat orang dapat melihat bahwa boleh mendekati. Membabarkan pada mereka dengan ekspresi wajah yang ramah dan gembira. Selanjutnya adalah, sekiranya ada pertanyaan sulit, akan menjawab sesuai dengan makna ajaran, menggunakan sebab musabab dan perumpamaan, mengajarkan secara luas dan menjelaskan secara rinci. Dengan metode-metode terampil ini membuat semuanya membangkitkan tekad, perlahan-lahan meningkatkan manfaat dan memasuki jalan kebudayaan. Sutra Teratai Bab 14, praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Sekiranya ada pertanyaan sulit, akan menjawab sesuai dengan makna ajaran. Ini menunjukkan bahwa dengan menjawab pertanyaan dapat memberikan manfaat pada orang lain. Seandainya ada orang yang datang menyampaikan pertanyaan sulit, sesuai dengan pertanyaannya menjawab sesuai dengan makna ajaran. Tanya jawab dari bagian syair ini ataupun menjawab apa yang mereka pertanyakan, kita harus membuat mereka bisa sangat jelas, bisa memahami. Bukan hanya memahami dengan jelas, namun juga mesti bermanfaat bagi mereka. Setelah mendengarkan, dapat menerapkannya, yaitu apa yang telah kita babarkan. Mereka harus dapat menerapkan dharma semacam ini. Dharma ini bukan hanya diajarkan secara kosong atau menceritakan secara berlebihan. Kedengarannya sangat bagus. Dikatakan sangat bagus tapi sulit untuk dipraktikkan. Bukan begitu. Kita harus membuat dharma ini, walaupun dharma tanpa esensi atau karakteristik, kita juga harus bagaimana membabarkan hingga ia memiliki sebuah jalan. Sutra dan prinsip kebenaran adalah tanpa esensi atau karakteristik, adalah sedang membabarkan tentang prinsip kebenaran. Kita harus membabarkan prinsip kebenaran ini hingga berubah menjadi sebuah jalan, di mana semua orang dapat menapakinya. Membuat mereka menapaki dengan sukacita, sangat aman dan sangat leluasa. Panorama batin dapat terlihat. Dengan demikian, baru benar-benar memberi manfaat bagi mereka. Membina diri adalah harus kaki berpijak pada tanah yang padat, dapat memahami prinsip kebenaran. Memahami, bisa memperhatikannya, bisa menapakinya. Ini baru adalah jalan yang benar, jalan yang harus ditapaki. Silsilah Dharma adalah prinsip kebenaran. Mazhab adalah jalan. Kita membukakan pintu agar mereka ada jalan untuk ditapaki. Ini barulah memberi manfaat kepada para makhluk yang sesungguhnya, memberi manfaat kepada semua makhluk.
Memberi manfaat kepada alam makhluk berjiwa. Kita hendak membicarakan tentang berdana. Kita harus mengerti berkata baik, kita harus berbuat baik. Jadi kita harus dapat bekerja sama dengan baik. Semua ini bisa dilakukan memberi manfaat kepada semua makhluk. Seharusnya ingat berdana, berbuat baik, berkata baik, dan dapat bekerja sama dengan baik. Ini semua bermanfaat untuk orang-orang, dapat memberikan manfaat pada orang lain. Semua orang yang menerimanya sangat bahagia, dapat dilakukan. Maka, seandainya ada orang yang datang menyampaikan pertanyaan sulit sesuai dengan pertanyaannya, menjawab sesuai dengan makna ajaran. Seandainya ada orang yang datang dengan maksud jahat, yaitu ingin menyampaikan pertanyaan sulit, seperti ini juga kita harus bersabar. Secara tidak langsung menjelaskan dengan baik kepadanya. Kemarin kita sudah bahas, tidak menjawab dengan ajaran dari kendaraan kecil. Biarpun kita ingin menjawabnya, dia tidak mengerti ajaran kendaraan besar atau Mahayana. Bukan hanya tidak mengerti, malah timbul kecurigaan. Tidak hanya curiga, dia masih menyampaikan pertanyaan sulit. Ini yang harus kita jelaskan secara tidak langsung bagaimana untuk menjelaskannya. Sampai hatinya senang, bahagia, dan bermanfaat bagi dia. Berdana. Bagaimana kita bisa berdana sikap dan perilaku ramah dan lembut? Satu senyuman juga merupakan berdana. Bersuara lembut juga merupakan berdana. Harus bagaimana agar perkataan tersebut bersedia mereka terima. Dalam berkata baik ini terkandung ajaran untuk mereka berbuat baik. Bisa mengatakan hingga mereka mengerti, bahkan sukacita mendengarnya. Apa yang kita katakan masuk ke lubuk hati mereka, di dasar hati mereka. Mereka bisa senantiasa mengingatnya, terus mengingatnya, dan bersedia bergabung dengan kita untuk bekerja sama dengan baik. Ya, metode yang harus kita gunakan. Pada awalnya mereka tidak menerima tentang bersumbangsi ini. Sebelumnya kita sering mengatakan, berdana ini hanya menciptakan berkah tapi tidak memupuk kebijaksanaan. Memupuk berkah tidak memupuk kebijaksanaan atau mereka dari awalnya pada dasarnya memang memiliki karma yang demikian harus mengalami penderitaan yang demikian. Mengapa kalian masih ingin pergi? Dan lainnya. Ada suatu masa di masa lalu, sering mendengar orang-orang mengkritik seperti itu. Jadi kita harus sangat bersungguh hati, membuat mereka memahami tidak hanya berhenti mengkritik, tapi bahkan bisa bersama dengan saya berbuat baik. Berbuat baik bersama-sama, ini disebut memberi manfaat. Ini menjawab sesuai maknanya. Mengatakan hingga mereka bisa menerima dengan sangat bersukacita. Setelah menerima masih bersedia melakukannya. Bisa seperti ini. Jadi, menggunakan sebab musabab dan perumpamaan, mengajarkan secara luas dan menjelaskan secara rinci. Dengan mengutip sebab musabab atau perumpamaan, menyebarkan secara luas atau mengajarkan secara rinci. Ini harus menggunakan berbagai jalinan jodoh untuk mengumpamakan. Kita sebelumnya membahas perumpamaan rumah terbakar dan juga perumpamaan anak malam, dan bab perumpamaan kota gaib. Ini adalah demikian dengan berbagai metode. Demi menuntun kapasitas besar dan kecil, Sang Buddha membabarkan Dharma juga demikian. Jadi dengan mengutip sebab musabab atau dengan perumpamaan, demikian dengan berbagai metode di kerumunan orang banyak membabarkan Dharma untuk mereka. Dengan metode-metode terampil ini membuat semuanya membangkitkan tekad. Dengan berbagai metode terampil membuatnya membangkitkan tekad. Dengan metode-metode terampil ini membuat semuanya membangkitkan tekad. Menggunakan kondisi pendukung ini dapat mengubah orang-orang secara terampil, memungkinkan semuanya mendengarkan Dharma dan membangkitkan tekad tiada tara. Menggunakan kondisi pendukung ini, demikian setara metode terampil. Dengan metode kesetaraan, membabarkan kepada mereka. Dapat mengubah orang-orang secara terampil, memungkinkan semuanya mendengarkan Dharma dan membangkitkan tekad tiada tara. Adalah dengan demikian membimbing mereka, menggunakan metode terampil, menggunakan jalinan jodoh, menggunakan perumpamaan dan metode lainnya untuk membimbing mereka dan juga metode terampil. Metode terampil adalah prinsip kebenaran yang terampil dan bijak, bukan ajaran kendaraan kecil. Dia merupakan prinsip kebenaran yang terampil dan bijak. Metode terampil artinya menggunakan ucapan yang terampil dan bijak untuk membuat orang-orang yang mengajukan pertanyaan sulit agar memahami makna dan prinsip, meyakini dan menerimanya. Kemudian mengikuti makna ajaran dapat membangkitkan tekad untuk menuju jalan tengah. Membuat orang-orang yang mengajukan pertanyaan sulit agar dapat memahami makna dan prinsip, dapat meyakini dan menerimanya. Ini dinamakan bijak. Terampil juga adalah mudah dan baik, juga adalah bijak. Orang yang mendengarkan, dia dapat memahami makna dan prinsip, dapat memahami dengan tuntas, dapat meyakini sehingga kemudian mengikuti makna ajaran dapat membangkitkan tekad untuk menuju jalan tengah. Jalan tengah merupakan jalan bodhisattva sehingga perlahan-lahan dapat memasuki. Perlahan-lahan meningkatkan manfaat dan memasuki jalan kebudaan. Prinsip kebenaran dapat dipahami dengan segera, namun urusan mesti dilatih secara bertahap guna meningkatkan manfaat dan dapat memasuki jalan kebudaan tiada tara dari kendaraan tunggal. Prinsip kebenaran, saya telah memahami. Melatih diri harus selangkah demi selangkah, maju giat bersemangat, ini dinamakan melatih diri, sehingga guna meningkatkan manfaat dan dapat memasuki jalan kebudaan tiada tara dari kendaraan tunggal.
Saudara sekalian, kekuatan harus demikian. Perlahan-lahan terakumulasi. Kekuatan cinta kasih kita bukan hanya beberapa hari saja. Harus bisa mendengarkan dharma, juga bukan dalam waktu singkat bisa memahami. Setelah memahami, harus menundukkan kerisauan kita. Tabiat dari kegelapan batin juga perlu waktu, tetapi kita harus mengetahui, kerisauan dan kegelapan batin ini ada dalam kehidupan keseharian kita. Jadi karena dalam kehidupan keseharian tidak terlepas dari perilaku kita, tidak terlepas dari niat pikiran kita, sehingga kita harus senantiasa lebih bersungguh hati.